kuliah metode penelitian. Topik kali ini saya ingin review keseluruhan materi karena saya lihat materinya sudah banyak yang tersampaikan ya dari awal itu tentang pengantar penelitian ya. Kemudian sebentar saya coba cek, saya share. Nah ini, jadi ini ada di e-kampus. Jadi materi dari awal itu kita bicara tentang overview penelitian dan kontrak belajar. Kemudian di pertemuan kedua kita bicara tentang pengantar penelitian ya, pengantar penelitian, apa itu definisi dari penelitian, kemudian tujuan penelitian ilmiah itu apa ya. Kalau definisi itu kan bicara tentang saya memberikan dua definisi dari dua pakar yang masing-masing sangat ahli di bidangnya ya, dua profesor, yaitu Pak Profesor Sugiono dan Profesor Augusti Ferdinand ya. Karena kebetulan saya punya beberapa buku, hanya saja dua profesor itu yang menurut saya bisa lebih mudah untuk dipahami dengan cepat ya. Artinya ketika kalian punya buku-buku yang lain bukannya tidak digunakan, tapi tetap digunakan sebagai referensi pelengkap saja. Karena terkadang kemampuan seseorang ketika menangkap sebuah hal baru, sebuah ilmu baru itu berbeda-beda. Jadi tetap gunakan buku yang kalian punya misalnya sebagai untuk saling melengkapi. Ya. Tujuan penelitian juga kita sudah bahas ya, ada berbagai macam, ada 8 tujuan penelitian. Coba kita lihat satu persatu. Ya, sebentar. Ini ini pengantarnya. Coba lihatkan di bab 1 pengantar, kemudian yang ada di layar kalian yang mana nih? Tugas dan kuis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tugas dan kuis. Tugas dan kuis, bentar. Oh, ini perumusan masalah. Dahuluan, pengantar. Ya, ini saya coba merangkum. Nah, ini. Ya, apa itu penelitian? Sudah belum? Apa itu penelitian ilmiah? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini definisi penelitian ya. Ketika kita sudah tidak mampu lagi, tidak mengetahui lagi apa yang mau dilakukan, ya lakukan penelitian. Ya. Sudah mentok istilahnya. Dan sering kita dengar itu, aduh, apalagi yang mau saya lakukan gitu kan, sudah pusing. Nah itu seorang Wernher von Braun itu dalam bukunya menyampaikan, research is what I'm doing when I don't know what I'm doing. Jadi lakukan lakukan riset ketika kamu sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, katanya. Ini hakikat penelitian ya, mencari kembali ya, research, kegiatan menemukan kembali hal yang belum ditemukan. Ini definisi dari Pak Ferdinand, Augusti Ferdinand, tentang riset itu sendiri. Pada intinya, beliau menyampaikan bahwa ada sebuah masalah yang perlu ditemukan solusinya dengan cara melakukan investigasi ilmiah, ya, dengan cara yang terorganisir, sistematis, harus ada data yang jelas, kritis, dan objektif. Apa itu masing-masing definisinya sudah kita pernah jelaskan, jadi nanti mungkin bisa ditelaah kembali. Ya. Kemudian ini penelitian. Ini berkaitan dengan pola pikir ya. Jadi pada dasarnya penelitian itu harus kita tetap humble ya, tetap jujur, menjunjung tinggi rasa objektivitas, kejujuran ilmiah. Kenapa harus seperti ini? Karena ketika pemikiran ini tidak kita tanamkan sejak awal kita mengerjakan penelitian,
hal-hal yang negatif itu sangat mungkin dilakukan dalam sebuah penelitian. Jadi manipulasi data, kemudian melakukan menerima informasi yang tidak benar, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, ya, hal negatif ya maksud saya. Tapi kalau kita menjunjung tinggi, kita menjaga pola pikir kita bahwa penelitian adalah kegiatan mengeksplorasi intelektualitas manusia. Kita juga di sini kita berusaha menemukan masalah dan penyebab dari masalah tersebut, ya, artinya kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Oke, kemudian ini jenis-jenis penelitian. Ya, ada secara bidang, fungsi, eksplanasi. Ya. Kalau definisi seperti ini bisa kalian temukan, ya. Artinya yang saya share itu kan hanya slide-nya, ya. Dan saya jelaskan ketika mengajar. Kalau ada yang masih bingung, silahkan temukan. Anda bisa googling, ya. Paling tidak ini bisa sebagai pedoman Anda. Oh, ini saja yang saya dipelajari, ya. Jadi ini yang dipelajari dalam mata kuliah Metil. Jadi PPT-nya juga kalian harus cari sendiri definisinya kalau misalnya Anda masih bingung gitu. Ketika mengajar saya sampaikan ya definisinya, saya jelaskan, saya berikan contoh. Bagi yang mencatat ya alhamdulillah. Bagi yang mungkin kelewatan, kalian bisa cari sendiri dengan googling ya. Artinya ini bisa kalian temukan sendiri definisi-definisi seperti ini. Berikut contohnya juga. Ya. Jadi jangan tetap rasa keinginan tahuannya harus dipupuk terus, ya. Ya, ini berbagai macam jenis penelitian. Kemudian kita lebih mengkerucut ke jenis penelitian dilihat dari metodenya, ya, menurut Pak Sugiono, ya. Ini ada dari segi tujuan dan tempatnya, ya, tempat kealamian, tempat peneliti, tingkat kealamiahan. Ada penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian terapan. Ya. Oke, kita skip dulu, percepat. Ya. Kemudian secara metode penelitian, kita juga melihat jenis penelitian yang paling dasar adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dua perbedaan mendasar yang jadi yang membedakan dua penelitian ini. Ya. Walaupun sering gampang, itu lebih sering terlihat bahwa metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian ilmiah, ya, itu menggunakan pengujian secara kuantitatif atau statistik, dan sementara metode alamiah atau metode jenis penelitian secara kualitatif hanya menggunakan data kualitatif yang dilakukan interpretasi. Lebih sulit yang mana atau lebih efektif yang mana itu sangat bergantung dengan tujuan penelitian kita, ya, tujuan penelitian kita mau seperti apa. Kita belum bisa mengatakan mana yang paling baik, karena kembali lagi tujuan penelitian dan permasalahan yang sedang kita teliti itu seperti apa. Akan lebih mudah jika kita mungkin punya pengetahuan di dua penelitian ini. Ya. Saya memang memfokuskan di dua jenis penelitian ini, ya, karena penelitian yang lain akan lebih mudah Anda pelajari ketika kalian bisa memahami, ya, dua jenis penelitian ini, kuantitatif dan kualitatif. Dipahami ini saja dulu, jenis penelitian lain akan sangat mudah kalian pahami, dan banyak referensinya di internet. Ini untuk memilihnya, ya, tadi sudah saya sedikit jelaskan. Ini ciri penelitian ilmiah, ya, ada beberapa ciri menurut Uma Sekaran. Sudah kita bahas panjang di pertemuan awal, ya. Nah, ini alur yang sering kali saya sampaikan ke teman-teman, ya, harus
Anda pahami betul ya, logika berpikirnya seperti ini. Ya, logika berpikirnya seperti ini. Ada permasalahan, kemudian permasalahan itu munculnya dari mana? Dari sebuah fenomena ya, dari sebuah gejala ya atau simptom ya sering disebut. Kemudian kita ambil apa namanya? Inti masalahnya sebenarnya apa. Nah, untuk menjawab permasalahannya kita harus turunkan masalah tadi menjadi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ya, itulah inti masalah yang harus ditemukan jawabannya. Ya, jadi ada yang ada di rumusan masalah. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke landasan teori atau tunjangan pustaka ini dalam upaya kita menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di rumusan masalah. Loh, berarti kita sudah langsung dapatkan jawabannya, Pak, sebelum melakukan penelitian. Inilah tahapan yang harus dilakukan, ya. Jadi ketika masuk ke tahapan landasan teori, Anda harus temukan jawabannya. Secara teori, secara penelitian terdahulu, jawabannya apa tentang inti masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Kalau kita sudah menemukan jawabannya, kita rumuskan dalam sebuah hipotesis ya atau jawaban sementara atau dugaan. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada di depan. Nah, tugas kita dalam melakukan penelitian adalah menguji ya, karena namanya masih jawaban sementara, jadi pasti perlu diuji kebenarannya. Benar atau tidak ini jawaban yang sudah saya buat ini. Walaupun secara asumsi mungkin betul dan masuk akal ya. Misalnya kasus seperti sering saya berikan contoh, kenapa sih ada mahasiswa yang dapat nilai A, B, dan C di mata kuliah yang sama, di dosen yang sama, ya. Terkadang bahkan yang bersangkutan hadir sering tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas, tapi tetap masih ada yang nilai A, ada yang nilai B, ya nilainya bermacam-macam. Asumsi kita mungkin kan, mungkin kurang belajar, mungkin mengerjakannya sambilan atau sambil lalu. Itu hanya asumsi. Ya. Seorang peneliti yang baik jangan pernah mengambil asumsi, memutuskan asumsi sebagai pedoman cara berpikir. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, sebelum melakukan riset, kita tidak boleh berasumsi, hanya saja tidak boleh dijadikan pegangan sebagai sebuah kebenaran. Ya. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis, bagaimana kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya, ibaratkan kita ingin memasak, berarti kita harus mengumpulkan bahan-bahannya, ya, bahan-bahan masakan yang ingin kita masak itu apa saja. Ya. Nah, yang diperlukan ketika kita ingin mengumpulkan data adalah yang pertama adalah respondennya, ya, berkaitan dengan respondennya. Atau dalam hal ini kita akan bertemu dengan istilah populasi dan sampel. Ya, nanti ini akan kita bahas secara detail setelah ujian mid, ya, di materi berikutnya setelah ujian tengah semester. Jadi populasi dan sampel adalah bagian dari responden yang akan ikut terlibat dalam penelitian kita. Siapa mereka? Ya, tentukan. Populasi itu jumlah secara keseluruhannya, misalnya responden yang mau kita teliti adalah seluruh mahasiswa MM. Nah, tapi kan kalau jumlahnya terlalu besar kita kesulitan, makanya kita diperbolehkan hanya mengambil sampelnya saja atau dalam jumlah yang lebih kecil yang bisa mewakili populasi. Nah, setelah kita mendapatkan responden, nah karena kita ingin menguji, berarti kita perlu alat ukur ya. Kita perlu alat ukur untuk mengujinya ya. Nah, alat ukur tersebut kita namakan sebagai instrumen. Ya, kalau dalam ilmu sosial itu instrumen ya. Nah, instrumen ini perlu disesuaikan dengan konteks lokal penelitian kita di mana ya. Jadi kalau penelitiannya di luar negeri, tentunya alat ukurnya akan berbeda dengan di dalam negeri ya. Tetap bisa menggunakan alat ukur yang dari penelitian sebelumnya bisa, hanya saja kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Uji kevalidan dan uji kekonsistenan alat uji tersebut ya.
Dan setelah kita melakukan uji dan lolos, kita baru mengolah data yang sudah terkumpul ya. Oh iya, pengumpulan data ini juga ada tekniknya ya, sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ada wawancara, ada observasi, ada apa satu lagi itu kuesioner ya, kuesioner. Dan akhirnya adalah kesimpulan. Ya, ini susunan dari masing-masing bab penelitian ya. Oke, saya lebih cepat skip. Kemudian yang kedua tentang permasalahan. Permasalahan riset adalah hal yang paling utama ketika kita ingin membuat riset ya. Ini gambar ini akan memang sengaja saya munculkan di setiap awal pertemuan karena setiap materinya ya, karena saya menginginkan Anda semua sudah sangat familiar dengan gambar ini. Bosan Pak ya, berarti ketika Anda bosan Anda sudah sangat paham gitu ya dengan alur yang saya ceritakan. Bahkan ketika tidak ada gambar ini pun Anda bisa membuatnya gambar ini kembali ya, ya dengan alur yang sama, yang sistematis ya. Permasalahan kemudian cara membahasakannya berbeda itu sudah nggak masalah, itu bagus menurut saya. Tapi susunan masing-masing kotak ini harus berurutan ya, harus sistematis. Ya, tidak boleh terbalik-balik gitu. Oke, kalau ini adalah sebuah quote yang menarik ya, yang intinya adalah peneliti yang baik bukan seseorang yang mencari pertanyaan yang benar ya, tapi bukan seseorang yang mencari jawaban yang benar ya, the right answer ya. Bukan peneliti yang baik adalah, saya ulang, peneliti yang baik adalah seseorang yang mengetahui, bukan seseorang yang mengetahui jawaban yang benar, tapi justru seseorang yang berjuang untuk menemukan apa pertanyaan yang benar, apa pertanyaan yang benar dari inti masalahnya. Jadi ini Puck and Philip ini mengatakan betapa pentingnya rumusan masalah dalam sebuah tahapan riset. Ketika rumusan masalahnya keliru, maka langkah selanjutnya pun akan keliru. Ya. Ini definisi masalah, sama kita juga sudah membahasnya. Ya. Sumber masalah ada 3 menurut Profesor Ferdinand. Jadi ketika Anda mengerjakan skripsi, harapannya Anda berangkat dari fenomena bisnis aja ya. Jadi fenomena yang ada di seputar bidang kita, di bidang akuntansi maupun manajemen. Memang akhirnya nanti Anda untuk sebagian pembimbing mengarahkan untuk cari riset gap-nya ya. Cari riset gap-nya atau cari kesenjangan penelitiannya. Itu juga terkadang beberapa pembimbing meminta seperti itu. Itu dalam upaya untuk menguatkan fenomena bisnis atau masalah yang sedang kalian hadapi. Ya. Jadi 2 tahapan ini biasanya digunakan ketika kalian mengerjakan skripsi besok. Pak Sugiono lebih memperjelas tentang sumber permasalahan itu bisa di mana sih ditemukan. Ya. Ini sumber masalah penelitian ya. Jadi kalau namanya masalah kan banyak ya. Sumber masalah mungkin beragam, bervariasi. Tapi yang kita cari adalah sumber masalah penelitian di bidang bisnis ya. Karena kita orang ekonomi ya. Kita akan mencari di sesuai bidang kita. Ini kita sudah menjelaskan tentang apa itu simptom ya, bagaimana cara membedakannya antara simptom dengan inti masalah ya. Itu sudah jelas terlihat. Pertanyaan ini juga harusnya Anda sudah bisa menjawab dengan baik ya. Oke, ini beberapa riset question ya. Siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini pertanyaan dalam rumusan masalah yang bisa digunakan.
Ini tips tentang rumusan masalah penelitian yang baik, harus visible, harus jelas, harus signifikan, masalah bersifat etis, ya, tidak boleh menyinggung suku, ras, agama tertentu. Ini contoh dari perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian, ya ini kalau ini rumusan masalah. Kalau misalnya terjadi inti masalahnya adalah penurunan penjualan yang berkepanjangan. Tentunya sebelumnya ada sebuah fenomena yang kita ceritakan, ya. Inti masalahnya ada di sini. Kemudian rumusan masalah yang ingin kita temukan itu apa? Gitu. Kalau terjadi penurunan, ya kira-kira seperti inilah yang ingin kita temukan, ya. Penurunan penjualan. Ini contoh dari masalah penelitian. Jadi nanti mungkin saya berikan besok adalah sebuah cerita latar belakang, ya, tentang sebuah fenomena. Nanti saya minta Anda misalnya di salah satu soalnya apa rumusan masalah yang tepat untuk fenomena yang sudah dijelaskan di atas, sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini lebih detail untuk desain penelitian, ya, atau rancangan masalah penelitian. Misalnya masalahnya datanya data grafik penurunan penjualan, masalahnya terjadi penurunan kinerja tenaga penjualan, karena terkadang kalau kita hanya melihat data grafik penjualan menurun, sumber masalahnya banyak, ya. Bisa saja kelesuan pasar, bisa juga kalau di manajemen, ya, atau alat produksi yang sudah menua sehingga kualitas produk yang dihasilkan makin kurang baik. Kalau di sini kita memfokuskan di penurunan kinerja sales, ya, tenaga penjualan, ya. Fokusnya di sini, ya. Terus setelah ditemukan semacam mini riset, oh ternyata masalahnya ada di sini. Jadi untuk menemukan ini ada prosesnya, ya, ada proses yang harus dilalui. Bukan tiba-tiba langsung memutuskan, ya. Nah, kemudian diturunkan dalam masalah penelitian yang ingin dijawab ini seperti ini. Ya, bagaimana meningkatkan kinerja penjualan, ya. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan salesman, ya. Kemudian ini pernyataan penelitian. Oh, ini pernyataan penelitian. Ini apa namanya? Ini ketika kita ingin menemukan sebuah hal yang baru, ya, dalam sebuah, karena terkadang kan kita sudah banyak penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja tenaga penjualan, ini sudah banyak. Tapi dalam contoh ini peneliti ingin mengangkat sebuah subtopik yang baru, ya. Jadi yang berkaitan dengan tenaga penjualan juga, namun lebih spesifik, ya. Misalnya peneliti melihat tentang apakah perilaku smart working oriented dari tenaga penjualan dapat berpengaruh pada peningkatan tenaga penjualan. Smart working oriented itu bekerja cerdas, ya. Jadi orang sebagai seorang sales itu dia tidak serta-merta hanya menerima arahan dari supervisornya saja, tapi dia juga berpikir kreatif. Ketika dia menemukan pelanggan potensial, tapi dia belum mau membeli, dia akan menemukan cara-cara yang inovatif, yang smart, sehingga produk yang dia tawarkan itu bisa dibeli oleh konsumen atau pelanggan yang potensial tadi. Ya. Izin Pak. Ya. Boleh bertanya dikit Pak? Silakan. Langsung saja kalau ada pertanyaan, boleh. Oh ya, siap Pak. Baik Pak, misalnya begini Pak, ini yang terkait dengan rancangan masalah penelitian Pak. Ya. Ini kan yang akan kita jadikan rancangan masalah itu kan suatu masalah gitu Pak. Ya. Nah, kalau seandainya yang akan kita jadikan rancangan itu suatu kinerja yang baik, misalnya terjadi peningkatan kinerja pegawai setelah menerima tunjangan kinerja gitu. Ya. Itu bisa dijadikan ini nggak Pak? Dijadikan apa namanya?
objek penelitian nggak? Misalnya faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja pegawai, peningkatan kinerja Oh keuangan iya, gitu, Pak. oke. Sangat bisa, Mas, sangat bisa. Artinya dalam bukunya yang terbaru ya, Pak Sugiono itu menjelaskan bahwa awal sebuah riset itu ini hal yang menarik ya. Jadi masalah itu identik hal yang kurang baik ya. Artinya sesuatu yang berdampak negatif secara jangka panjang. Tapi ada hal yang menarik misalnya berkaitan dengan potensi atau keunggulan ya. Bagaimana sih caranya misalnya bagaimana sih seorang pengusaha bisa sukses misalnya? Bagaimana sih caranya seorang startup itu bisa sukses di awal karirnya gitu. Di 2 tahun pertama dia bisa survive. Jadi sebenarnya di situ kan tidak ada permasalahan ya. Sama dengan kasus ini karyawan sudah kinerjanya bagus, bisa nggak dibuat penelitian apa sih yang menyebabkan karyawan di PT A ini itu kinerjanya bagus. Bagus, yes. Ya, itu sangat bisa dibuat riset ya. Paparkan saja di latar belakang masalah. Jadi tujuan akhirnya nanti kita juga perlu menyampaikan bahwa tujuan penelitiannya selain kita menemukan istilahnya model atau mungkin akhirnya menemukan sebuah tips tahapan memperlakukan karyawan itu supaya berkinerja baik itu harus seperti ini tahapannya 1, 2, 3. Ya, jadi kita menemukan sebuah rumusan, sebuah model tahapan sukses untuk membuat karyawan berkinerja tinggi. Yang pada akhirnya nanti kita bisa istilahnya mengskip ya. Kita tidak perlu melewati fase akan ada fase di mana karyawan kita itu mengalami penurunan kinerja. Nah, kita sudah melakukan tindakan preventif dengan mencari tahu bagaimana menjaga karyawan untuk tetap berkinerja tinggi. Itu sangat bisa, Mas. Bagus itu, Pak. Terima kasih, Pak. Soalnya Ya. saya ada ide mengangkat masalah peningkatan kinerja laporan keuangan, Pak. Kan semenjak diberlakukannya sistem akuntansi informasi itu, peningkatan kinerja pelaporan keuangan di kementerian dan lembaga itu sangat bagus, Pak. Oke. Itu kayaknya kalau asumsi saya, ini belum bisa dijadikan pedoman, itu berkaitan dengan perilaku ya, perilaku pelaku keuangan tadi ya. Artinya Siap. sistem kan nggak bisa dibohongin ya. Dia harus tahapannya jelas dan sistematis. Memang lebih memudahkan, Pak, dengan adanya sistem ini. Jadi kita satu kali input langsung ke semua. Yang menutup celah untuk melakukan. Iya, menutup celah untuk melakukan tindak penyelewengan lah. Betul. Nah, silakan itu bisa. Itu hal yang menarik ya, karena belum banyak riset yang berangkat dari sebuah masalah positif ya, mungkin kalau kita bilang masalah negatif atau masalah positif ya, tetap. Pak. Siap. Kira-kira. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Mas. Ya, saya lanjutkan. Oke, saya masuk. Oh ya, ini tadi berkaitan dengan bahwa ketika kita menemukan masalah, kita salah dalam menemukan masalah ya, tapi cara pemecahannya benar. Ini gambarnya kurang satu ya. Di slide itu sudah saya perbaiki. Masalahnya salah, cara pemecahannya benar, maka hasil akhirnya akan tetap salah. Yes. Yang kedua juga sama, masalah yang kita temukan salah, cara pemecahannya salah, hasil akhirnya tetap salah. Jadi misalnya apa sih contoh masalah yang salah, Pak? Nah, misalnya simptom kita anggap sebagai inti masalah, padahal cuma gejala. Ya, sama dengan kasus itu yang contohnya anak sakit panas ya. Kita anggap anak tersebut penyebabnya karena panas, dikasih obat panas. Tapi ternyata bukan itu penyebabnya, bukan itu inti masalahnya, itu baru gejala. Ya, jadi masalahnya saja sudah salah, cara pemecahannya itu salah, obatnya yang salah, ya otomatis hasilnya juga tetap salah. Yang paling betul adalah yang kolom terakhir paling bawah. Ya. Ketika inti masalahnya sudah betul dan cara pemecahannya betul, hasil akhirnya pun akan betul.
Kalau yang kolom ketiga ini masalahnya udah benar, hanya saja obatnya keliru. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Selanjutnya di bab berkaitan dengan sebentar. Oke. Mana tadi? Absen. Sorry. Oke, di sini. Permasalahan sudah, literasi artikel. Oh ya, pertemuan ketiga kita bicara tentang literasi artikel ya. Saya mengenalkan kalian tentang artikel penelitian dan bagaimana mencarinya, dan sudah dituangkan dalam penugasan ya, penugasan yang harus dikumpulkan di e-kampus. Setelah saya cek, belum, mungkin hanya separuh ya, atau sekitar 15 atau 17 orang yang sudah mengumpulkan. Memang waktunya masih ada sampai tanggal 2 Mei ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu jangan lupa, ya, jangan sampai terlewat, karena sistem itu tidak mengenal belas kasihan ya. Jadi, kalau paling lambat tanggal 2 Mei jam 6 sore, ya sudah jam 6 lebih 1 menit, tidak bisa dikumpulkan ya. Jadi saran saya jangan mepet-mepet mengerjakannya. Ya. Cukup banyak yang belum mengumpulkan. Jangan lupa Anda harus mengumpulkan artikelnya dan hasil mappingnya. Ya. Sekali lagi Anda harus mengumpulkan artikelnya dan hasil mappingnya. Itu di tempat yang terpisah. Ya. Saya sudah buatkan menu tersendiri untuk mengumpulkan artikel dan untuk mengumpulkan tugas mappingnya. Jadi temukan artikelnya dulu, baca, pahami. Terkadang membutuhkan 1 atau 2 kali baca agar kita paham. Ya. Kalau ada yang membaca cukup 1 kali paham, ya bersyukur, alhamdulillah ya, prosesor Anda luar biasa ya, Core i7 mungkin. Ya, jadi langsung kerjakan ya, langsung kerjakan. Jangan ditunda teman-teman, karena menunda sesuatu itu rasanya itu menyenangkan sekali ya. Jadi menunda sehari enak gitu, menunda 2 hari kedua sangat enak sekali. Menunda hari ketiga enaknya luar biasa sampai lupa ya. Jadi jangan sampai lupa. Itu pun sebenarnya saya keliru ya. Ternyata ujian kalian besok dimulai tanggal 3 ya, tanggal 3 hari Senin. Jadi setelah saya tanya ke jurusan tadi, untuk UTS kali ini tidak ada ada minggu tenang, itu enggak, istilahnya hari tenang. Biasanya kan 2 hari, Senin Selasa itu free dan ujian dimulai hari Rabu. Tapi untuk ujian kali ini dimulai hari Senin, tanggal 3 langsung. Artinya minggu ini adalah minggu terakhir perkuliahan dan akan dilanjutkan kembali setelah ujian itu, perkuliahan setelah ujian itu setelah Lebaran. Jadi kita punya break waktu cukup lama ini. Besok pertemuan setelah Lebaran saya harus refresh kembali ya, karena sudah mungkin kebanyakan ketutup dengan kue-kue Lebaran gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Walaupun COVID kita nggak boleh kemana-mana. Oke, selanjutnya berkaitan dengan tinjauan pustaka ya. Tadi sudah saya singgung di alur penelitian bahwasanya tinjauan pustaka itu atau landasan teori itu dalam upaya untuk menemukan jawaban ya dari inti masalah dalam rumusan masalah, ya, menemukan jawaban sementara atau hipotesis ya. Bagaimana caranya ya sudah kita diskusikan ya. Jadi kita temukan referensi-referensi ya, baik dari buku-buku maupun penelitian terdahulu. Jadi kenapa tinjauan pustaka diletakkan di awal ya, di awal? Karena kita perlu menyamakan persepsi ya. Jadi ketika kita tanya, kalau saya tanya, apakah Anda bahagia? Apakah Anda bahagia hari ini? Anda bahagia nggak hari ini? Kalau saya tanya. Insya Allah bahagia, Pak. Insya Allah bahagia gitu kan. Apa namanya? Jawabannya sudah bagus ya. Jadi bahagia itu tidak perlu
ada alasan apapun ya. Sekalipun kita itu sedang ada masalah, sedang ada cobaan, itu bisa saja kita tetap bahagia, karena bahagia, sedih, marah itu hanya masalah keinginan kita saja ya. Semudah kita menghidupkan atau mematikan saklar lampu ya. Saya mau bahagia, selesai gitu kan. Kamu mau apa? Jadi bahagia itu semudah itu ya. Jadi jangan gue suntuk hari ini misalnya. Apa mungkin lihat kasus kampus kita kok saya kayak gini ya. Itu nggak perlu ya. Jadi tetap bahagia aja, karena bahagia adalah satu-satunya cara untuk kita lebih kreatif, untuk kita lebih smart dalam bekerja, untuk juga menjadi dasar agar kita bisa lebih bersyukur ya. Bersyukur, bahagia itu adalah dasar dari berpikir kreatif dan inovatif. Ketika elemen positive thinking itu tidak ada dalam pemikiran kita, kreativitas itu tidak muncul, teman-teman. Percayalah. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu dengan hal yang suntuk, ya ilmu itu nggak akan datang, nggak akan terbuka gitu pikirannya. Ya. Jadi kalau kita tanya kembali ke sini, apakah Anda bahagia? Ya bahagia saja. Cuman ada juga orang yang cukup ilmiah menanyakan, sebentar dulu, definisi bahagia ini apa? Kayak gitu misalnya. Nah, atau begitu ada juga teman kalian yang menyatakan maksud lo, nah, gitu kan? Ada juga sering kan, sering terdengar istilah itu ya. Kamu bahagia nggak hari ini? Maksud lo? Nah, jadi ya ternyata memang harus dipersepsikan tersebut. Penyamaan persepsi itu penting, teman-teman. Ya. Lihat kalian, kalau kalian baca undang-undang, peraturan pemerintah ya yang sudah bekerja misalnya di kantor pemerintahan, setiap ada aturan baik itu perpres, undang-undang, pergub, itu diawali dengan pendefinisian istilah. Ya, itu dalam upaya untuk menyamakan persepsi. Ya. Misalnya apa? Undang-undang desa, ya harus dijelaskan dulu desa itu apa, kemudian kepala desa itu siapa, dijelaskan satu persatu di bab-bab pertamanya, di awalnya, itu untuk penyamaan persepsi. Sama ketika melakukan penelitiannya, penyamaan persepsi itu sangat diperlukan, supaya kita punya kesamaan arti dalam menjelaskan variabel tersebut. Nah, baru setelah itu kita masuk ke tahapan berikutnya, mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel atau permasalahan yang sudah tadi kita definisikan, ya. Dan pada akhirnya kita bisa merumuskan hipotesis. Ya. Nah, poin terakhir tentang teknik pengumpulan data, dan kemarin sudah saya pikir masih fresh lah kalian dapatkan ya. Ada 3 hal ya. Jadi berangkat dari bahwasannya sebuah penelitian yang baik itu harus ada berdasarkan 3 hal ya. Kualitas pengumpulan data, kualitas analisis data, dan satu lagi kualitas apa ya kemarin ya? Ada yang masih ingat nggak? Ya, ada yang menjawab dalam hati itu ya kedengaran ya. Jadi ya itu ada betul. Gitu. Cari lagi ya, silakan cari lagi. Jadi ada wawancara. Kalau teknik pengumpulan data itu sendiri ada wawancara, ada kuesioner, ada observasi. Dan penggabungan ketiganya adalah triangulasi. Ya. Boleh menggunakan satu saja, boleh. Boleh menggunakan keempat-empatnya juga boleh. Boleh tidak menggunakan, Pak? Nah, itu yang nggak boleh. Ya, bagaimana mungkin Anda akan mendapatkan data kalau Anda tidak menggunakan salah satu teknik dari pengumpulan data? Oke? Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Kalau ya, silakan. Mas Adam. Kita misalnya kalau mulai mencoba bikin judul gitu, kita tanya ke Bapak, boleh kita nanya gitu, Pak? Ya, di luar. sangat boleh. Silakan. Sebaiknya memang bisa dimulai dari sekarang ya. Bisa gitu. dimulai dari sekarang ya. Karena ini momentum yang tepat ya, kita sama-sama sedang belajar metil ya. Itu maksudnya, Pak. Ya. Mumpung Ya, boleh. Bapak ahlinya kan, jadinya bisa dicicil dari sekarang. Ya, betul. Nanti di Metil 2, output kalian itu outline ya. Outline atau proposal. Jadi di Metil 2,
sangat aplikatif ya, saya lebih ke arah. Jadi teori kan udah saya bahas di modul 1. Iya. Jadi outputnya Langsung- saya minta langsung membuat langsung. kerangkanya gitu Pak ya. Ya, betul. Tapi kalau mau dimulai dari sekarang bisa saja gitu. Karena kan menemukan permasalahan inti juga itu sebuah seni Iya yang sih. ya gampang-gampang Lumayan. lah gitu. Itu kalau juga mau nanya Pak, kalau nggak salah itu pengajuan judul skripsi itu 3 ya Pak ya? Ya, Anda diminta membuat 3 judul. Ya, 3 judul dengan 3 outline. Iya. Ya, outline itu seperti apa kalian bisa temukan di Google Drive saya. Ada formatnya di outline di sana. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Oh iya, sambil saya say hello ya. Rizky Fitriani. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Habil Firmansyah. Habil Firmansyah. Oke, skip dulu. Aditya Hari Setiawan. Hadir, Pak. Oke, hadir ya Aditya. Nurdiana. Hadir, Pak. Nurdiana hadir. Oke. Alvina Damayanti. Hadir Pak, Alvina Damayanti. Alvina Damayanti hadir. Nurul Fatika Sari. Pak. Oh iya. Hadir. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni ada? Oke, belum ada. Imade Suarda Mayasa Putra. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nimade Dwi Epriani. Hadir, Pak. Hadir, oke. Apa panggilannya nih, Mbak? Anya. Anya, oh iya ya Anya. Ini soalnya saya ngeprint yang baru jadi yang kemarin. Kalau yang atas siapa? Putra ya, Made. Imade Putra itu Imade Suarda Mayasa. Putra panggilannya ya? Made. Made, oke, sorry, Made. Erani ada? Hadir, Pak. Ada Erani. Hadir, Pak. Ya. Ratna Dewi. Hadir, Pak. Ratna Dewi ada. Wendy Aprian. Hadir, Pak. Oke. Naimah. Hadir, Pak. Iwan Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Baik Nurafiza. Hadir, Pak. Oke. Eka Fitriani. Hadir, Pak. Eka hadir. Indah Puspitasari. Indah ada Indah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Iin Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Putri Rahmadayani. Putri Rahmadani, maaf. Putri ada, Put? Belum ada? Oke. Alvin ya. Alvin ada, Alvin ya? Oke. Alvin? Kemana Alvin ini? Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Gina Maharani Putri. Hadir, Pak. Oke. Lalu Wirajuni. Ada, Pak, ada. Oke. Muhammad Isro Mahendra. Isro? Muhammad Isro? Nggak ada. Nur Sinta. Hadir, Oke. Pak. Oh iya, oke. Sinyal. Raihan Nurbayani ada? Raihan? Kalau Anda kesulitan menjawab, oh ada. Ya, oke. Ya. Kalau Anda kesulitan menjawab, bisa ketik di kolom chat ya. Ya, oke. Ketik saja di kolom chatnya. Kalau ada yang nanya juga tidak bisa, juga ketik di kolom chat. Sri Wulandari.
Sri Wulandari ada. Jadi kayak anu ya, apa slow motion gitu. Suara itu bisa slow motion juga ternyata. Sri Wulandari ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Hadir, Pak. Nggih. Nur Sinta hadir ya. Ada. Niwayan Putri Darmayanti. Hadir, Pak. Niwayan hadir ya. Oke. Anggun Faradila. Anggun ada? Anggun nggak ada? Oke. Adam tadi ada ya? Sudah. Siti Sarah. Hadir, Pak. Oke, Siti Sarah ada. Muhammad Suhairi ada ya? Tadi tanya ya. Iya, hadir Pak. Heruman Farizi. Hadir, Pak. Oke, baik. Ya, ngomong-ngomong ini yang dapat kuota Kemdikbud banyak nggak ini kelas ini? Kalau saya sih dapat, Pak. Dapat semua kayaknya, Pak. Oh, dapat semua. Oh iya ya. Maksud saya begini, kalau kan kalian dapat bulanan ya. Maksud saya nanti kalaupun masih ada, gunakan saat perkuliahan ya supaya ketika saya ngobrol begini tidak kalian hidupkan videonya gitu, yang dapat kuota aja sih. Kalau yang nggak dapat gitu ya bolehlah. Tapi kalau nggak dapat tapi kuotanya berlebih dari rumah ya nyalakan. Karena akan jadi teman saya juga gitu ketika saya ngobrol tapi nggak ada gambarnya itu ya rasanya beginilah ya ngobrol dengan laptop ya kurang menyenangkan, kurang komunikatif ya. Jadi kalau ada fotonya akan lebih menyenangkan. Atau pilihan kedua, ketika kalian dapat kuota, kemudian minim kuota, atau sinyal di daerahnya cukup kurang bagus, tampilkan foto ya, foto kalian masing-masing gitu. Karena saya bisa melihat minimal ya foto real fotonya, supaya kan menggantikan isi videonya, supaya tidak kosong ya, supaya tidak kosong. Jadi cuma kalau kosong aja kelihatan namanya aja, ya sama aja gitu kayak ngobrol sama laptop ya. Oke, jadi maklum karena kita orang lama jadi ya ngobrol itu perlu face to face, perlu kelihatan mukanya orang. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan jadi kurang komunikatif saja. Mas Alvin sudah ada? Oke, masih sibuk mungkin ya. Ada yang ditanyakan lain mungkin, silakan sebelum kita akhiri. Saya, Pak, belum dipanggil. Oh, Tia Hana. Ya, Tia Pak. Hani. Madani juga, Pak. Siraf juga, Pak. Mas Siraf. Oh, gitu. Oh, sebentar. Ya ketinggalan ininya. Tadi saya ngeprint ulang soalnya. Metil 1 ke di sini. Oke, aduh. Herman Farizi tadi ada. Baik Uswatun Hasanah ada? Hadir, Pak. Nggih. Ada, oke, baik. Baik Regita Puji. Baik Regita Puji Meilantika. Oke, nggak ada. Tia Hania tadi ada ya? Hadir, Pak. Oke. Mu'arif Rahman Saihul. Hadir, Pak. Mu'arif ada? Oke. Hadir, Pak. Ya. M. Asiraf ada tadi ya? Mas Siraf ada, Pak. Hadir. Ya. Sudah semua ya? Saya panggil. Kurang 1 lembar. Saya belum, Pak. Pak, saya belum. Oh, Mbak Sri Wahyuni tadi sebenarnya di awal ya sudah saya panggil. Sri Wahyuni sebentar. Ya, oke, sudah. Saya ulang lagi yang belum. Ya. Putri Ramadhani, Pak. Ya, Putri Rahmadani ada ya. Tadi pas dipanggil sinyalnya mungkin ya. Baru ada jaringan, Pak, nih, Pak. Oh iya ya, oke baik. Saya ulang lagi dari atas yang belum. Habil Firmansyah ada? Habil Firmansyah. Ada. Yang belum lagi siapa ini? Isro, Muhammad Isro Mahendra.
Tidak ada. Anggun Faradila. Anggun Faradila. Oke, tidak ada. Oke, jadi ada 1, 2, 3. 3 orang yang tidak bisa mengikuti diskusi hari ini. Oke, baik. Masih ada yang tanyakan kah? Tidak ada yang nanya soalnya besok. Iya Pak, mengenai gizi Pak. Boleh Pak. Langsung nanya kan? Langsung nanya. Ngomong lain-lain wes serba ndek jawab atau Kalian sama jawabannya nggak bisa, Pak. Oh, namanya bukan ujian, Mas, nanti ya. Ujian itu menguji ya. Mengulang, nah, gitu kan. Mengulang yang sudah pernah dijelaskan. Nah, Siap, gitu. siap, Pak, siap. Ya, apa ya? Kalau dari tahun kemarin sih ya, saya coba lihat itu, karena ini online, biasanya saya lebih ke arah, misalnya kayak gini ya, kasus ya, kasus misalnya coba saya share materinya. Masih jam 5 lebih 5 menit ya, kira-kira 5 menit lagi saya waktu mana. Set ya, share ini. Ini kalau tipikal seperti kemarin itu saya berikan apa namanya? Berikan, sudah kelihatan ya? Iya Pak, udah kelihatan. Ya, jadi misalnya saya berikan artikelnya ya, kemudian saya minta kalian untuk jelaskan. Jadi artikelnya sudah saya berikan terlebih dahulu, misalnya H-1 misalnya seperti itu. Kemudian ketika saat ujian ini ada pertanyaannya seperti ini ya. Apa sih isu fenomena permasalahan utama yang ada di artikel tersebut ya. Kemudian apa sih data pendukungnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini jawaban-jawaban yang sifatnya itu sangat subjektif ya. Karena menurut saya open book itu akan lebih jawaban-jawaban yang sifatnya subjektif ya, meminimalisir Saya percaya teman-teman orang baik semua kok. Orang baik ya, orang jujur gitu ya. Ya saja kalau kata ustadz saya, kalau kata ustadz saya itu kebaikan atau kejujuran seorang itu punya levelnya. Ada yang 100, ada yang 200. Jadi kita sesama manusia itu harus sama-sama ikut menjaga kejujuran orang lain. Nah, gitu. Bingung Pak? Ya sudah, nggak apa-apa, bingung. Karena memang bukan pelajaran metodologi penelitian ya, itu tausiah. Kemudian kembali ke soal ini, misalnya ini kalau sifatnya closed book kayak gini ya, 3 penelitian beserta contoh. Oh enggak, ini open book juga ya, 3 jenis penelitian, tapi yang saya minta contohnya ya, beserta contohnya. Nah itu kan pasti sangat subjektif juga. Orang pasti akan beda. Ya. Kalian boleh bekerja kelompok, tapi hasilnya harus tetap beda karena sifatnya ini pertanyaan menurut Anda ya, atau subjektif. Saya suka pertanyaan seperti ini ketika kuliahnya daring ya. Walaupun ujian daring ya, tapi walaupun kalau ujiannya offline juga saya ya close book ya ada di buku. Kalau open book ya berarti nggak ada gitu. Artinya bukan nggak ada, ketika kita sudah paham kita bisa menjelaskan. Ya kira-kira seperti ini sih. Ada pertanyaan mungkin silakan. Jawabannya apa Pak? Ya, Pak. Jawabannya apa Pak? Ya, jawabannya ya dipikirkan ya. Kira-kira kisi-kisinya seperti ini. Bentuk pertanyaan yang jawabannya subjektif. Ya. Boleh kerja kelompok Pak? Ya silakan kerja kelompok ya. Hanya saja mungkin dalam artian jawabannya tetap harus masing-masing orang punya alasan tersendiri, contoh yang berbeda. Gitu. 10 soal ini Pak? Enggak, ini kira-kira
soal-soal yang saya kumpulkan ini sebenarnya lebih banyak, tapi yang saya ambil hanya 9 atau 10 soal ini. Ada pilihan gandanya, Pak. Pilihan ganda sebenarnya itu mempermudah saya untuk mengoreksi. Tapi itu sangat ekstrim sekali ya. Kalau kalian nggak bisa, ya salah. Tidak ada istilahnya. Terlalu banyak pilihan, Pak, kalau pilihan ganda. Ya itu juga mungkin. Jadi tingkat kesalahannya justru agak tinggi. Kalau teman-teman mungkin belum paham sekali, malah justru akan sangat menjatuhkan kalau pilihan ganda. Kalau kuis memang ya saya pakai pilihan ganda ya. Jadi soal-soal pilihan ganda itu sebenarnya untuk teman-teman yang sudah sangat paham sekali dengan materinya. Kalau menurut saya. Jadi lebih aman soal-soal uraian seperti ini karena sedikit banyak pasti ada yang nyangkutnya lah, walaupun kadang kesana kemari dulu ya. Disuruh ke epicentrum, ke Karangjangkong dulu, ke mana. Jadi nggak langsung ke arah epicentrum gitu. Jadi keliling ke Udayana dulu. Jadi terakhir baru ke epicentrum. Ya sabar-sabar yang koreksi aja. Ya begitu ya teman-teman ya. Gampang lah, insya Allah teman-teman bisa. Begitu. Sama kalau boleh kasih ini Pak, kasih saran, apa namanya, minta tambahan waktu buat ini ngirimnya juga ntar Pak, kalau udah lumayan panjang gini. Oke, baik. Takutnya ya, ntar kepotong sama waktu ngirim. Ya baiklah. Kan kita. Oke, jadi nanti saya buatkan waktu mengerjakan dan waktu teknis pengiriman ya. Iya, tambahan waktu pengiriman. Jadi kalian paling nggak punya range waktu, misalnya saya kasih 2 jam misalnya mengerjakan, setengah jam untuk proses upload atau merubah ke PDF, ya cari koneksi segala macam. Nah, itu manfaatkan dengan baik ya. Artinya ketika 2 jam itu kalian belum selesai, harus segera selesaikan, mau nggak mau seadanya lakukan proses pengunggahan atau upload. Ya, jadi jangan melebihi waktu yang 2 jam itu misalnya. Ya besok 2 jam atau 3 jam lah nanti. Ya gitu ya. Jadi nanti saya berikan batasannya supaya kadang kan kayak gitu kita agak molor dikit nanti 10 menit sebelumnya, tapi ternyata 10 menit sebelumnya mati lampu kan lah salam gitu. Jadi jangan sampai jadi saya kasih insya Allah nanti saya spare waktu 30 menit untuk memproses mengubah ke PDF misalnya. Nah, jadi saya belum menemukan nanti harus ke ya PDF ya, pasti PDF ya, karena Word-nya nggak boleh. Ya kira-kira seperti itu. Terutama yang hanya menggunakan HP ya, laptop nggak ada kan perlu waktu juga. Oke, terima kasih sarannya Mas Adam. Ada yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada, baiklah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut di atensi menghadiri diskusi kita hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa mengerjakan dengan ujian dengan baik ya. Maksudnya Anda. Saya ujiannya ujian hidup ya, bukan ujian dengan semester. Sama-sama ya. Oke, apalagi ya? Oh ya, kita akan bertemu setelah Idul Fitri. Jadi saya mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Dan saya yakin mungkin ada ya. Tidak, itu saya yakin sekali saya tidak sengaja untuk menyampaikan. Jadi begitupun Anda nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, insya Allah sudah sama-sama. Jadi kita semua untuk yang menunaikan ibadah puasa bisa mendapatkan pahala dari puasa kita. Selamat. Amin. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali setelah Lebaran. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.